Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang kombinatorik ya, yaitu kombinasi di sini. Tetapi jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share dan aktifkan tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk materi kombinasi ini ya sebelumnya sudah dibahas tentang materi permutasi ya di video sebelumnya ya, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Baik, kita langsung saja untuk materi kali ini, yaitu kombinatorik ya, atau kombinasi ya. Definisinya adalah seperti ini. Banyaknya cara kita memilih subset yang berlainan dengan R unsur, ingat ya, subset yang berlainan dengan R unsur yang dipilih dari suatu set dengan N unsur itu disebut kombinasi ya, atau dengan rumus N CR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Kadangkala untuk notasi dari kombinasi itu ada juga yang menggunakan seperti ini ya, CNR, atau menggunakan NR saja dengan kolom seperti matriks seperti ini. Dibacanya adalah banyaknya kombinasi dari N objek yang diambil R buah setiap kali, dimana kita ketahui bahwa N kombinasi 0 itu sama dengan N kombinasi N ya, sama dengan 1, dan urutan tidak diperhatikan. Oke, baik, kita misalkan saja contoh ya. Di sini saya bacakan, misalnya ada 4 saudara ya, 4 bersaudara, yaitu Ali, Budi, Cahya dan Doni ya, atau kita simbolkan dengan A, B, C dan D, dimana keempat orang ini akan dipilih ya, akan diundang sebanyak 2 orang ya dari 4 orang itu untuk rapat keluarga. Nah, berapa cara undangan itu dapat terpenuhi? Oke, sebelum kita langsung ke kombinasi, kita lihat dulu proses daripada persoalan ini ya secara analisis. Kita lihat di sini, saya lihat di sini ada 2 faktor ya. Ya, faktor pertama, katakanlah ini undangan 1 ya. Undangan yang pertama, kemudian undangan yang kedua ya. Ini faktor pertama dan ini faktor yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari keempat orang itu, A, B, C dan D ini, undangan pertama kemungkinan yang terpilih adalah keempat orangnya kan. Jadi kemungkinan A juga terpilih ya, Ali terpilih, kemudian B terpilih, Budi ya, Cahya juga kemungkinan dia terpilih, dan Doni juga dia kemungkinan terpilih. Jadi ada 4 kemungkinan ya untuk undangan yang pertama, karena diambilnya adalah 2. Untuk undangan yang kedua atau faktor yang kedua, kalau A sudah terpilih, katakanlah A ya sudah terpilih atau Ali ini, maka kemungkinannya untuk undangan yang kedua ada 3 orang lagi, berarti B, C dan D ya. Oke. Atau kalau bisa kita tulis kedua orang tersebut kemungkinannya adalah A dan B ya, kemudian A dan C, kemudian A dan D. Oke. Ali Budi, Ali Cahya, Ali dan Doni ya. Begitupun untuk yang kedua ya, undangan yang kedua, kalau B katakanlah dia terpilih, maka kemungkinan yang kedua yang terpilih ya untuk menemani si B ini ya, berarti si A ya, kemudian si C dan kemudian si D ya. Atau kita bisa tulis di sini sebagai B dan A, kemudian B dan C, kemudian B dan D. Nah, begitu seterusnya ya. Kalau C terpilih berarti A, B dan D ya, kemungkinan pasangannya. Atau ditulis sebagai C A, C, A, atau C, B, atau C, D ya. Nah, yang terakhir, kalau misalkan D yang terpilih, maka kemungkinannya ya berarti A, kemudian B dan C ya. Atau bisa kita tulis di sini sebagai D, A,
DB, dan DC ya. Nah, kita lihat di sini jumlah daripada kemungkinan ini kalau ditulis seperti ini ada 12 orang ya, ada 12 pasang. Ada 2 pasang dan ini merupakan permutasi sebetulnya ya. Permutasi dari 4 permutasi 2 ya, sama dengan 12. Dan kalau kita cek dari permutasi ini, karena kita permasalahannya pada permasalahan kombinasi dan urutannya tidak diperhatikan, maka pasangan dari AB ini sebetulnya sama dengan BA ya. Ali Budi itu sama dengan Budi Ali ya. Kemudian AC sama dengan CA ya, AC sama dengan CA. Kemudian AD sama dengan DA, jadi dianggap 1 ya. Kemudian juga BC dan CB ya, BC dan CB. Kemudian BD dan DB ya, BD dan DB. Kemudian CA sudah, CB sudah, CD dan DC ya, CD dan DC. DA sudah, CB sudah ya. Berarti dalam hal kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan, maka jawabannya adalah kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6. Nah, untuk proses kombinasi ini jadi 4 dari kombinasi 2 itu sama dengan 6 ya. Nah, hubungan antara permutasi dan kombinasi di sini kita bisa lihat sebetulnya hubungannya, saya tulis di sini saja bahwa 4 permutasi 2 ini itu sama dengan 4 kombinasi 2 kan, dikali 2 faktornya ya, dikali 2 faktorial, atau dikatakan di sini 6 dikali 2 dikali 1 sama dengan 12. Nah, ini seperti itu ya hubungan antara kombinasi dan permutasi. Nah, di sini kita bisa lihat secara umum. Kalau saya hapus dulu sedikit, kita lihat secara umum bahwa N permutasi R itu sama dengan N kombinasi R ya dikali R faktorial. Nah, berarti kalau saya ingin mengambil N kombinasi R itu sama dengan N permutasi R dibagi dengan R faktorial ya. Atau bisa kita lihat kalau ingat rumus permutasi sebelumnya bahwa N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Ini rumus permutasi, sama dengannya saya ubah dulu ya, dibagi R faktorial sama dengan sini itu sama saja dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, maka ini adalah rumus kombinasi ya. Jadi rumus dari kombinasi ini bisa diambil dari rumus permutasi yang diambil faktornya ya, atau dibagi dengan faktornya. Nah, faktor itu nanti sebetulnya adalah komponen dari urutan yang tidak diperhatikan itu ya. Kalau permutasi dia urutannya memang diperhatikan. Jadi kita katakanlah AB dan BA itu dikatakan 2 hal yang berbeda atau 2 pasangan yang berbeda, tetapi dalam kombinasi itu dianggap sama ya, seperti itu. Nah, sehingga muncullah rumus ini. Nah, ingat ya, rumus kombinasi sekali lagi, N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Baik, ada beberapa, saya lihat ada beberapa contoh ya di sini. Kita lihat, oke, di halaman ini kita bisa lihat ada kombinasi ya. Oke, untuk yang nomor pertama saya kira mudah ya, tinggal kita mencari 20 kombinasi 3 ya, kita tinggal hitung saja menggunakan
rumus kombinasi ya. 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Nanti kita bisa hitung 20 faktorial dibagi dengan 20 kurang 3 17 ya. Faktorial dikali 3 faktorial atau 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 faktorial dibagi 17 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, ini bisa kita coret. Jadi kita bisa tulis di sini 20 kali 19 kali 18 dibagi dengan 3 dikali 2 ya. Ini kita bisa cek jawabannya adalah 1140 ya. Oke, kita juga bisa menggunakan kalkulator atau kalkulator saintifik ya, dengan menggunakan kombinasi seperti itu. Jadi sekarang sudah sangat mudah ya. Saya contohkan salah satunya. Kita bisa menggunakan kalkulator kombinasi yang ada di dalam handphone ya, atau di web ya. Kita lihat di sini kita menggunakan kalkulator kombinasi. Di sini kita coba pakai angka saja, kemudian n-nya adalah 20 ya, kemudian r-nya 3. Kita gunakan kalkulatornya kombinasi, lalu kita hitung saja. Dan ya sama ya, hasilnya 1140. Dan di sini juga dijelaskan beberapa informasi-informasi ya, misalkan 20 faktorial itu berapa, kemudian r faktorialnya berapa, kemudian n kurang r faktorialnya berapa, dan hasilnya kita tinggal nanti menghitung secara manual atau secara kombinasi angka. Ya, kita bisa dilihat di sini karena banyak ya. Ini kombinasi 3 hurufnya ya, kombinasi 3 huruf, dan semuanya kalau dijumlah itu ada 1140. Baik, selanjutnya misalkan ini untuk yang nomor 2, ini mirip dengan persoalan yang tadi ya. Dalam suatu arisan ada 12 orang yang belum mendapat hadiah ya. Sementara itu di dalam setiap pertemuan arisan terdapat 4 orang peserta berhak mendapatkan hadiah yang masing-masing 75.000 ya. Jika diadakan undian, maka berapa cara hadiah arisan tersebut dapat diberikan ya. Seperti tadi, berarti dari 12 orang itu diambil 4 ya. Kita lihat 12 kombinasi dari 4 orang ya, atau bisa ditulis sebagai 12 faktorial 12 dikurangi 4 faktorial lalu dikali dengan 4 faktorial. Nanti silahkan dihitung saja berapa gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini tentukan banyaknya kombinasi 5 unsur dan diambil dari 9 unsur ya. Sama berarti ini 9 kombinasi dari 5 ya, atau 9 faktorial dibagi dengan 9 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Nanti coba silahkan dihitung. Selanjutnya ada berapa cara suatu pasangan ganda putra bulu tangkis dapat disusun dari 10 pemain putra ya. Berarti sama kan persoalannya. Ini adalah persoalan kombinasi ya. Di sini katakanlah ada 10 pemain ya. Kita cari kombinasi atau diambil ganda. Kalau ganda putra ya 2, berarti 10 faktorial 10 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Nah, nanti silakan ini nanti bisa dicari ada berapa pasangan yang mungkin terjadi ya. Baik, kita coba nomor 6 ya. Saya kira ini dalam sebuah kotak berisi 7 bola putih dan 5 bola merah. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola secara acak sekaligus ya. Berapa pasangan bola yang terpilih jika terambil semua putih, terambil semua merah, terambil 1 putih dan 1 merah. Nah, dari sini kita coba ya, kita lihat permasalahannya dalam sebuah kotak. Katakanlah ini adalah kotaknya, ada 7 bola merah,
7 bola putih dan 5 bola merah ya. Di sini diambil dua ya, diambil 2 bola secara acak. Oke, kita lihat. Pertama, jika dia terambil semua putih ya, terambil semua putih ya, berarti kemungkinannya ya kita bisa lihat di sini ada 7 putih dan 5 merah. Kalau terambil putih ya berarti 7 ya, 7 kombinasi 2 berarti ya. Jadi 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Itu sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial 5 ya, 5 faktorial kali 2 faktorial atau sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini 7 kali ini 6 dibagi 2 ya, bisa 3 ya. 7 kali 3 berarti 21. Nah, kemudian yang B, kita lihat di sini terambil semua merah ya. Terambil semua merah. Nah, berarti kita lihat untuk yang merah 5 kombinasi 2 ya, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial ya, sama dengan 5 faktorial bagi 3 faktorial kali 2 faktorial atau sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Nah, ini 2 berarti 4 bagi 2 bisa 2 kali 5 10 ya. Jadi untuk yang B, jika terambil semua merah maka kemungkinan yang terjadi adalah 10 ya nilainya. Kemudian untuk yang A 21, dan untuk yang C jika 1 putih dan 1 merah ya, ini yang C ya, berarti kita ambil untuk 1 putihnya berarti 7 kombinasi 1 ya, nanti dikali dengan 5 kombinasi 1. Jadi 7 kombinasi 1-nya 7 kombinasi 1 itu 7 dikali 5 kombinasi 1 adalah 5 ya, sama dengan 35 ya. Oke, di sini prosesnya bukan mencari peluang ya, sehingga kita tidak perlu untuk mencari ruang sampelnya. Jadi di sini kita mencari kemungkinan berapa banyak pasangan bola yang diperolehnya ya. Nah, kalau misalkan persoalannya adalah persoalan tentang peluang, maka kita harus cari dulu ruang sampel ini ya, ruang sampelnya. Ruang sampel dengan jumlah di sini 7 tambah 5 12 ya, berarti ruang sampelnya nanti dicari 12 kombinasi 2 itu untuk ruang sampelnya. Nanti kalau misalkan dicarinya peluang terambilnya semua putih, maka ini kita tinggal bagi saja 21 itu dengan hasil 12 kombinasi 2-nya. Itu adalah peluangnya. Oke, untuk selanjutnya buktikan bahwa n kombinasi n kurang r sama dengan n kombinasi r ya. Kalau ini adalah persoalan pembuktian, saya kira untuk ini contohnya ada di sini ya. Nah, ini 20 kombinasi 3 itu dan 20 kombinasi 17 itu nilainya adalah sama. Atau di sini 20 kombinasi 3 itu berarti 20 kombinasi 20 kurang 17 ya. Nah, seperti itu, 20 kurang 17. Nah, ini sama dengan 20 kombinasi 17. Oke, jadi 20 kombinasi 20 kurang 17 sama dengan 20 kombinasi 17. Nah, ini persoalannya seperti itu ya.
Di sini kita cek saja untuk nilai n kombinasi n kurang r itu ya sama dengan berarti kombinasi n lalu n dikurangi n kurang r faktorial, oke, faktorial dikali n kurang r faktorial ya, sesuai dengan rumus kombinasinya. Berarti n faktorial dibagi n kurang n tambah r ya, faktorial berarti dikali dengan n kurang r faktorial, atau n faktorial dibagi, ya ini kan tinggal r faktorial dikali n kurang r faktorial ya, atau bisa kita balik sebagai n kurang r faktorial dikali r faktorial ya. Ini sama saja kan dengan n kombinasi r ya, jadi n kombinasi r itu sama dengan n kombinasi n kurang r. Saya kira ini terbukti ya. Oke, selanjutnya kita lihat jika 5 kali n permutasi 3 sama dengan 24 kali n kombinasi 4, maka berapakah nilai n nya? Kita sesuaikan saja dengan rumus permutasi dan kombinasi tadi ya. Ya, oke, kita cek 5 kali n permutasi 3 sama dengan 24 dikali n kombinasi 4 ya. Nah, untuk memisahkannya ya kita buat saja seperti inilah, 5 bagi 24 itu sama dengan n kombinasi 4 dibagi n permutasi 3 ya. Oke, untuk kombinasi dulu berarti n faktorial dibagi n kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial, ini sama dengannya di sebelah sini sama dengan permutasi. Ingat lagi berarti rumus permutasi n faktorial dibagi n kurangi 3 berarti ya. Oke, ini bisa kita tulis dibalik sebagai n faktorial dibagi n kurang 4 faktorial kali 4 faktorial dikali n kurang 3 faktorial dibagi n faktorial. Nah, di sini kita bisa coret di sini karena satu nilainya berarti tinggal n kurang 3 ya. N kurang 3 ini kalau kita jabarkan berarti kan n dikurangi 3 lalu dikali n dikurangi 4 ya, faktorial dibagi dengan n kurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, ini kita bisa hapus atau bisa coret sama dengan 1, berarti n kurangi 3 n kurang 3 bagi 4 faktorial ya. Nah, 4 faktorial tuh kan nilainya 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, 12 berarti 24 ya. Jadi ini sama dengan n kurangi 3 bagi 24. Nah, ininya kita tulis lagi 5 per 24. Oke, nah ini kan bisa nilainya 1 kan, berarti n5 sama dengan n kurang 3 ya, berarti n kita dapat sini saja, maka n sama dengan 5 tambah 3 ya, 8 berarti. Nah, berarti nilainya adalah 8 ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya sudah tidak ada ya. Oke, saya kira seperti itu saja dulu untuk kombinasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, dan juga aktifkan tombol notifikasinya ya. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.